Puluhan sopir angkot di Kota Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdemonstrasi di depan kantor DPRD setempat yang berlokasi di Jalan Kewarbotan pada Senin 18 Juli 2022 pukul 13.50 waktu Indonesia Timur. Demonstran meminta DPRD setempat menepati janjinya untuk mencari solusi atas sejumlah permasalahan yang dialami para sopir angkot selama masa pandemi COVID-19. Para demonstran yang dikoordinir oleh Letarius Batbual itu akhirnya dipersilahkan masuk bersama keempat rekannya di ruang sidang utama untuk menyampaikan aspirasinya. Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jidon Kelmanutu. Politisi asal PDIP itu mengawali rapat dengan mempersilahkan para demonstran untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kami persilahkan juru bicara dan teman-teman sekalian sampaikan untuk isi hati apa yang mesti disampaikan. Teman-teman juru bicara sampai yang mau sampaikan dia juru bicara sebut kenal dia akan catat aspirasi teman-teman sekalian. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mungkin belum bisa dapat laksanakan Bapak, karena yang ada di sini mungkin perlunya ada dinas perhubungan. Harus dinas perhubungan ada, biar ketong punya embel-embel ini bisa keluar. Ketong punya embel-embel, ketong punya penyampaian aspirasi ini perlu didengar. Karena ketong diputar balik dari perhubungan sampai orang tadi ini. Dari masih Ibu Uli, pengeruang. Ketong dapat putar, jadi Bapak John tadi bilang bahwa ketong belum pernah berkunjung. Saya sudah pemalas dari kantor DPR. Apalagi Bapak Oman, saya duduk dengan Bapak Oman di ruang DPR di kantor yang lama. Jadi kalau Bapak bilang bahwa kalau ketemu mau melaksanakan sidang keputusan lain, saya tidak setuju, Pak. Karena nanti hanya mubasir namanya. Saya sudah duduk dengan Bapak Oman sebagai selaku Ketua DPRD, minta pertimbangan terkait dengan tadi ini. Masih saat itu Kepala Dinas Perhubungan Ibu Uli Ongdoan. Katong diputar-putar, apalagi pungli yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan itu sangat besar, Bapak. Kalau Dinas Perhubungan tidak ada, maka lebih bagus katong pengen kegiatan hari ini. Katong tetap mandek bila perlu sampai ada Dinas Perhubungan. Saya tetap, katong punya ikhtiar bahwa hari ini katong harus buat penjelajahan yang betul-betul dari atas sampai ke bawah. Jadi saya harap mungkin ada Dinas Perhubungan. Kalau tidak ada Dinas Perhubungan, Bapak pending saja acara ini dan ketong tetap berorasi Pak. Baik, Bapak Ulas dan teman-teman, semestinya lalu kami karena disampaikan mendadak oleh teman-teman para pendemo yang memang minta untuk hadirkan dinas teknis dalam hal ini dinas perhubungan untuk hadir bersama-sama dalam pertemuan siang hari ini. Nanti kami bertambah lagi. Ya, karena ada mekanisme dan oleh karena itu, karena baru disampaikan oleh teman-teman sekalian, nanti kita sediakan waktu khusus satu hari kapan kita akan undang dinas perhubungan bersama-sama dengan teman-teman koordinator pendemo sudah angkot, ya Pak, supaya karena kalau disampaikan hari ini bahwa ada demo tapi tidak disampaikan bahwa tolong hadirkan dinas teknis. Dan karena data kami hari ini padat, tidak mengatur. Karena HKM punya keinginan dan kerinduan besar untuk ada bersama-sama dengan teman-teman. Dan oleh karena itu sampaikan tuntutan dulu supaya nanti baru kita atur jadwal. Ini memang kan sudah capek Bapak. Kalau Bapak bilang masih tunggu kembali dari perhubungan Bapak, ini kapan Bapak? Ini kita sekarang kenapa kita minta supaya capek Bapak. Untuk masalah minyak Bapak, kita sudah selesai dengan Bapak begitu. Jadi macam Bapak bilang kapan untuk kita berapa dengan untuk ke perhubungan? Wah Bapak ini nanti kita kasih mogok sampai bisa belum? Nanti saya tuntutan lebih baik hari ini kita undang. Ya, kalau tuntutannya soal BPM dan lain-lain, karena ada kaitannya juga dengan Pertamina, banyak yang harus kita panggil data lembaga ini supaya sama-sama mendengar aspirasi dari teman-teman sekalian. Oh, persoalan Pertalite ini begini, Pertamax begini,
dan lain-lain sebagainya. Supaya kita clearkan sekali di atas meja DPRD ini lalu akan selesai. Kalau misalnya kita belum mendengar teman-teman punya aspirasi, bagaimana kita mau undang? Kami sakit hati Bapak. Sakit hati Bapak. Sakit hati Bapak. Mengapa? Kalau Bapak dong berbicara bahwa kamu harus buat surat tertulis, ini kan sama dengan kamu putar balik kepala di bawah kaki di atas kembali Bapak. Karena surat ini saya sudah sudah kirim buat Bapak Ketua DPR. Beta rasa kalau Bapak Ketua DPR ada di beta pemuka ini, beliau jangan lupa. Saya sampai 5 orang bertemu dengan beliau. Suruh taruh nomor HP, nanti diundang. Mungkin Bapak Ketua DPR sih bisa isi pulsa apa. Sampai saat detik ini belum bisa diundang. Berarti Bapak Ketua DPR tidak ada pulsa kok. Ini wajar. Kata orang tahun 2019, dikala itu Ibu Uli masih jadi Kepala Dinas Perhubungan. Saya punya surat itu tembusan ke Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Ibu Uli Ongedwalu. Bahkan saya ketemu dengan Ibu Uli Ongedwalu, minta terkait dengan tarif angkutan. Ibu Uli sampaikan bahwa kamu sudah pas stimulan dong, mau apa lagi? Stimulan ini tidak mengatasi BBM. Stimulan ini adalah anjuran Presiden untuk mengatasi dikala itu pandemi, lockdown, semua diliburkan sehingga 600.000 per sopir untuk mengatasi ekonomi di saat ini, bukan mengatasi tarif angkutan. Siapa yang bilang? Kali itu Ibu Uli, beta ketemu dengan Ibu Uli, saya berdebat betul dengan Ibu Uli waktu itu. Lanjutkan, saya kirim lagi surat tahun 2020. Masih lagi Ibu Uli sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Dikala itu Pak Buarmasa selaku Kapolres. Saya ketemu dengan Bapak Kapolres ajukan kalau boleh demo. Tapi di saat itu kita punya surat masuk, tiba-tiba Bapak Kapolres pindah. Akhirnya ketemu berhenti. Lalu ketemu dengan Ketua DPR, Bapak Oman Spateri di ruang kerja. Bapak Oman suruh supaya taruh nomor HP ini. Sekarang ketemu Sampor tadi tidak ada panggilan buat ketemu. Lalu ketemu mulai 2021 ada realisasi terkait dengan Ibu Kepala Dinas dengan Bapak Batolona. Ibu dengan Bapak Batolona. Dikala itu kata orang kasih naik tarif angkutan sepiak. Saya yang kasih naik sepiak. Harga orang dewasa 4.000, harga anak sekolah 3.000. Dikala itu jalan 1 minggu. Tiba-tiba katong di backup oleh Dinas Perhubungan bahwa tidak bisa karena ini hanya setiap, tidak bisa. Harusnya yang bisa menaikkan tarif angkutan adalah Organda, Dinas Perhubungan, dan LAJR. 3 tungku ini harus duduk untuk menaikkan tarif angkutan. Dikala itu Organda ini vakum, Pak Suarlian vakum. Sehingga Pak Batolona arahkan supaya kalau boleh ada organda. Akhirnya Bapak Batolona mengarahkan ke orang, kalau boleh daftarkan kendaraan. Kita ke sana untuk daftarkan kendaraan, untuk nantinya pembentukan badan. Kalau tiap hari bayar 2.000, tujuannya apa 2.000 ini? Kalau minta untuk dijelaskan, kau jalan saja. Memangnya kalau uang ini saya masuk untuk pembangunan daerah. Bapak tolong coba masuk ke terminal Bapak. Terminal tidak layak fungsi. Coba Bapak masuk dan keluar. Apalagi menuju ke tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar itu sampai hati saya ketemu antar ketemu sudah-sudah di dalam ketemu kasihan ya. Beta mau kasihan tapi beta pembakau boleh saya bisa urus lah. Selamat beta pindah ke VPR kata lain. Kolam saya bisa urus. Apalagi pelabuhan. Bapak ketemu nompak. Oh ketemu pelabuhan saya 50.000. Tapi ketemu bayar retribusi masuk pelabuhan 35.000. Masuk akal ke sini. Ini Dinas Perhubungan punya pungli saja luar biasa Pak. Jadi kalau misalnya perhubungan kalau saya hadir, beta hentikan kegiatan ini Pak. Lebih bagus ketemu saya bisa sampaikan. Saya kata mudah Pak. Karena paling kurang ini oknum-oknum ini harus bertanggung jawab. Yang berikut, tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah daerah yang mana sesuai anjuran instruksi Presiden bahwa Pertalite ini kan wajar untuk dikonsumsi oleh kalangan ekonomi lewat. Kok saya boras kali ini ketemu menggrebe dengan mobil-mobil plat merah, bahkan ketemu itu sama-sama. Padahal APBN kan sudah bayar ini Pertalite
dikonsumsi di daerah masing-masing. Perpres akan jelas. Kok bisa saya di kepala dinas mobil juga kita ambil dia? Lalu bagi subsidi kok, katong salah-salah Pak. Katong ini mencari untuk datang isi bensin. Kalau Bapak dong kan dapat SPBD untuk isi bensin. Ini kan masuk di logika sih. Bapak dong dapat SPBD untuk Bapak dong mau tutup gembong juga bisa. Karena ada SPBD, beta mencari satu hari. Beta dapat 200 ribu, beta isi beta max. 150 hanya dapat 8 liter. Bagaimana kalau mau melaksanakan aktivitas di akun daerah ini? Yang jelas lebih baik kita hentikan aktivitas di daerah ini karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Kok bisa polisi bisa dianjurkan untuk harus pakai Pertamax? Bukan, silakan bukan Instagram. Bapak Presiden anjurkan ke Kapolri agar semua polisi yang menggunakan motor dinas dan mobil dinas harap untuk menggunakan Pertamax. Itu aturan. Kok bisa orang yang sedang SPBD belum bisa isi Pertamax? Padahal ketua DPR yang dapat SPBD dulu bisa isi Pertalite. Antri lah, antri sama-sama. Bangku yang Pertalite. Padahal ini advokasi per masyarakat yang bisa dapat kemampuan. Wah ini sih betul ini kalau dari kalau begini kita dari bagus ketong. Jadi dinas perhubungan sampai kalau tidak ada Bapak tidak usah buat undangan buat ketong. Ketong bisa tidur di muka DPR ini tunggu sampai hari ini. Karena sakit hati ini bukan baru kemarin. Saya punya surat ini sudah keluar semenjak bulan Juni. Saya minta izin dari pihak Kapolres, Polres menghimbau kepada kami bahwa nanti menyongsong 1 Juli ulang tahun Bayangkara, sehingga Bapak dong punya aspirasi ini mau diundurkan dulu. Nanti kita bicarakan dengan Ketua DPR. Menurut dengan penjelasan dari Kadit Inten. Ketua akan kerjasama supaya kalau boleh mediasi. Saya bilang Bapak tidak usah mediasi lagi, mediasi ini barang partai karena itu sudah nomor HP di sana, itu sudah banyak lagi. 1 tahun Bayangkara. Lalu ketemu mulai maju pas setelah selesai, ketemu buat permohonan demo lagi. Ketemu buat permohonan demo bertumbuh dengan kunjungan gubernur. Ada konfirmasi balik ke Ketua DPR lagi bahwa tidak bisa karena ada kunjungan DPR. Hari ini ketemu sudah datang, kunjungan gubernur. Hari ini ketemu datang lagi. Subilang nanti sekarang ketemu harus undang karena belum tahu. Lah apa dong bicara Bapak Sinta? Nah, ketemu surat sudah dari bulan ini kok Bapak Sinta? Kecuali hari ini kita mau bikin surat. Kita surat di P3 sudah dari bulan Juni. Usaha Polres tadi Bapak dong bilang Sinta. Kalau Sinta mereka pun tidur di muka Ketua DPR ini sudah Sinta pulang. Saya selaku penanggung jawab dia mau hari ini beta bilang kali saya yang pulang. Karena ketemu punya sakit hati ini bukan baru kemarin sore, tapi sudah dari 2019. Bukan apa yang diundang di sini, ketemu tetap tunggu sampai hari. Tapi kalau saya diundang itu ya ketemu bisa biru, ketemu sudah ada di lapangan ya. Mana-mana saja. Mungkin itu saja dan saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Bapak, teman-teman sekalian. Bagus ini kalau saya minta tolong fotokopi di dalam. Wakil Ketua DPRD meminta kwitansi yang sudah difotokopi untuk diserahkan kepada DPRD. Ada buktinya? Pelabuhan, Bapak kajian pelabuhan, katong tidak pernah dikasih kartis Pak. Oh itu. Ada saksinya ya? Tolong ya, semua sudah angkut ya. Saya minta. Makanya sudah bilang itu palang otomatis itu harus ada kalau saya minta itu. Ya betul. Catatan, beberapa orang saya berarti 4 orang. Sampai kami ada Bukan palang otomatis. yang panjang itu tuh. Tapi selama ini palang otomatis. Banyak sekali di bandara dan Tapi sampai sekarang ada belum. Intel menelepon saya dan saya sendiri yang meminta waktu. Bukan Pak Ketua saya berpimpinan dan hari ini baru kita bisa bertemu karena untuk kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan oleh karena itu menyampaikan kami hari ini belum bersuara, tapi saya sudah mengikuti, sudah bersuara. Ada beberapa poin yang sempat saya kutip di sini. Tetapi saya belum melihat isu-isu di luar tadi. Salah satu poin mengenai tarif angkot itu yang muncul di sini. Saya masuk ke poin saja ya, ke substansi. Punya niat hati dan keinginan untuk menghadirkan dinas perhubungan. Bapak-bapak mohon maaf, kami punya kewenangan, tetapi juga ada mekanisme. Kalau saya mengundang, tentunya melalui pimpinan DPRD, saya ketua komisi melalui pimpinan DPRD akan
akan bersurat ke Bupati minta untuk dinas terkait, OPD terkait kirimkan. Demikian. Oleh karena itu, demikian juga mitra kita di luar instansi vertikal juga dan lintas komisi, kami komisi B juga minta, karena di situ ada pendapatan bidang kami komisi B, kita yang mitra komisi supaya apa yang disampaikan oleh teman-teman sopir soal angkotnya ini berapa dibayar mungkin tidak sampai ke daerah, ya itu kita harus cari semua itu yang pertama. Dan saya minta kalau bisa apa yang sudah disuruhkan oleh Bapak Sopir ini kita tetapkan besok jalan jam 10. Jangan nanti kita tunggu mereka datang lalu bilang mungkin ketua bohong lagi atau wakil lagi atau nanti kita mau ke DPRD lagi. Jadi kalau sudah dilaporkan, saya harap hari ini kita putuskan ya, besok jalan jam 8. Misalkan besok kita sudah jam 8 kita jalan. Panggil mitra-mitra kita. Karena ini mendadak juga. Saya minta jangan kita putar ke sana, putar kemana, lalu kepala jadi sakit. Kita punya agenda juga padat ya. Mungkin itu saja. Dan saya minta supir siapkan data-data kalian. Karena memang saya terlambat, mohon maaf. Saya kutip apa yang tadi disampaikan di terminal itu. Kebanyakan orang kalau masuk, yang berhak masuk di terminal dan parkir di terminal itu hanya bayar 2.000. Saya pernah tanya itu. Dan kalau di luar saya bayar katanya. Tapi ini kan masih isu, kita belum dapat datanya. Nanti kita lintas komisi baru kita tahu. Datanya bapak-bapak kasih. Kalau kadis per lembe ya kita juga kembali kadis. Ya, saya minta soal ini jangan kita main-main sebarang soal yang punya kepentingan. Mungkin itu saja, terima kasih. Pihak angkot mestinya ditulis Pak. Aspirasinya mesti ditulis, dimasukkan kepada kami untuk menjadi dasar kami mengundang mitra kami untuk kita ketemu besok. Ya, yang pertama, yang kedua, Pak Wakil, setelah aspirasi diterima oleh kita, maka kita komisi membuat satu keputusan. Besok atau kapan kita harus undang mitra. Secara pribadi saya menyampaikan bahwa brengsek sebenarnya orang-orang pelaku yang melakukan hal-hal yang brengsek seperti ini. Karena ini teman-teman melakukan pelayanan murni kepada masyarakat, tapi kemudian diperhadapkan dengan kondisi daerah yang memang merugikan teman-teman, bahkan merugikan masyarakat. Yang pertama, dipaksa untuk membayar trayek dalam kondisi yang mestinya itu ditagih pada akhir tahun atau awal tahun. Yang kedua, fasilitas yang disediakan tidak layak, merusak kendaraan-kendaraan, kemudian dipaksakan harus masuk ke dalam. Kemudian soal minyak bersubsidi dan tidak bersubsidi, ini juga temuan juga, dan memang kondisi ini kita secara kasat mata saya melihat kondisi ini, bahkan ada orang yang ambil dan buang di luar. Gaji, artinya Bapak harus terima gaji ini skala presentasi atau per bulan berapa? Itu yang nanti Bapak dong belum saya tanya di sini. Jadi mungkin catatan itu yang saya buat, yaitu hak-hak dari Bapak itu per bulan itu lewat presentasi atau per bulan. Itu yang perlu. Dan kalau memang per bulan jawaban dari Bapak, maka pihak-pihak terkait, contoh majikan-majikan yang pemilik mobil itu juga saya usul pimpinan untuk mereka bisa menyelesaikan dengan pertemuan akan dilaksanakan lanjut dan hasil di hari ini di besok hari tepat jam 14.00. Tempat kantor ruang rapat kantor DPP masih yang utama. Undangan akan segera hari ini juga ditandatangani oleh pimpinan K Dinas Perhubungan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga pihak Pertamina, dan juga dinas terkait yang mengelola pendapatan asli daerah kita. Yang berikut tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan teman-teman supir angkot dituangkan secara tertulis dan hari ini juga dimasukkan ke DPP untuk kami segera tindak lanjuti ke pihak-pihak yang terkait untuk diundang besok. Berikut, masing-masing supir angkot segera memfotokopi bukti penyetoran retribusi trayek, izin trayek yang sudah disetor ke Dinas Perhubungan. Kami beberapa satu
yang lain juga segera dimasukkan. Hal yang sama juga terkait dengan pungutan-pungutan liar yang selama ini dilakukan, segera disampaikan kalau ada bukti fisiknya, disampaikan ke kami. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan lewat kesimpulan pertemuan kita di saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, maka rapat perbedaan pendapat di siang hari ini. Ada tambahan? Saya minta maaf, memang seharusnya juga yang diundang juga Bapak pejabat Bupati, sekaligus dengan Bapak Kapolres. Dikarenakan fungsi dan tugas polisi di lapangan juga kadang-kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ini terjadi di lapangan, yang mana program Kementerian Perhubungan itu dilakukan aktivitas satu jalur. Namun kalau misalnya ojek atau supir salah jalur, tabrak jalur, itu ditilang, bahkan dikasih denda. Tapi heran, kalau pejabat daerah dong palang jalan pada bikin pesta nikah bisa. Memang jalan raya milik siapa? Beta kata jalan raya ini bukan milik pejabat, Bapak. Milik semua unsur masyarakat dan tidak boleh diparang. Apalagi pesta nikah, pesta ulang tahun bisa palang jalan 3 hari. Lalu harus buat ketemu repot, putar sana, agar orang sakit. Ini kan pemanfaatan fasilitas umum yang salah. Pemanfaatan fasilitas umum salah. Jalan aspal ini kan jalan milik bersama. Kok bisa ada orang bikin ulang tahun di tengah jalan? Bapak kita rasa kiri. Yang berikut dinas pendapatan daerah. Coba Bapak tolong turun di Pasar Komede. Katong sudah bayar pajak. Aspal itu kan nggak membayar. Masih ada bangunan Pemda lagi berdiri. Dong tadi ini terus disediakan lagi. Bapak udah saya dapat jatah, Pak. Nanti beta ketemu pisah sama dari sekarang. Pasar Komede itu sudah dibuat aspal. Itu kan bayar pajak. Tapi didirikan ini ruko-ruko, terus kasih orang tua baju, dong bayar retribusi lagi. Baik, saya sangat memahami apa yang disampaikan dan itu informasi dari kami. Substansi kita di siang hari ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami sudah catat, ini juga sudah terekam, dan oleh karena itu yang paling terpenting ialah Pak Koordinator, Pak Berdua, dan Pak Ketua, kami minta supaya tuntutan Bapak-Bapak sekalian siang ini juga kami dapat untuk segera kami tindak lanjuti. Besok tepat jam 14.00 kita dalam pertemuan lanjutan. Demikian, maka rapat yang berdapat di siang hari ini saya tutup dengan resmi.